Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula man hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama kita di podcast PAIUMY yang kedua. Kali ini kita yang akan menemani podcast kali ini bersama saya Diana Nurrahman, dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang super sekali ini, dari tilas tapak jejaknya itu sungguh-sungguh luar biasa gitu. Nah, kali ini tuh kita bakal ngobrol-ngobrol nih seputar meraih beasiswa unggulan Kemdikbud untuk S1 dan S2 mudah gitu. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman sudah pernah mungkin melihat wajah beliau ya, mungkin di pamflet atau di mana gitu, karena beliau nih sering sekali diundang di prodi PAI ini karena memang prestasi beliau ini super wah begitu. Nah, langsung saja kita sapa beliau, Mas Eriko Abimanyu. Bagaimana kabarnya, Mas? Terima kasih, alhamdulillah kabar saya sehat, Mbak. Alhamdulillah. Sekarang baru ini ya, Mas, meneruskan kuliah S2 ya? Oh ya, alhamdulillah saya sekarang sedang melanjutkan studi S2 saya di Universitas Negeri Yogyakarta. Alhamdulillah. Itu beasiswa juga ya, Mas? Itu beasiswa juga, Alhamdulillah. Masya Allah sekali. Nah, ini bintang tamu kita kali ini tuh bakal mengupas tuntas karena Mas Eriko ini tuh alumni PAI gitu ya, Mas? Iya, nah, benar. Angkatan 2016 lah, angkatan 2016 dari S1-nya itu Mas Eriko itu udah awardee beasiswa unggulan, dan S2-nya juga awardee lagi. Wah, ini tuh benar-benar patut dicontoh banget. Nah, langsung saja kita mulai ya. Mungkin ini dulu. Pertanyaan pertama itu, gimana sih Mas rasanya jadi penerima awardee beasiswa unggulan dua periode ya? Iya, 2 periode berturut-turut gitu. Oh iya. Terima kasih sebelumnya kesempatan yang diberikan kepada saya untuk podcast Pendidikan Agama Islam UMY ya, luar biasa. Jadi bagaimana rasanya menjadi mahasiswa Warda BU? S1 ya. S1 sebenarnya kalau kita berbicara rasa, setiap orang itu memiliki tingkat kebahagiaan, keberhasilannya masing-masing, Mbak. Betul. Jadi tidak bisa kita menyamakan, oh Mas Eriko sangat bahagia nih mendapat BU. Oh, Mas Eriko sangat keren nih dapat BU, dihormati dan sebagainya. Ya. Namun di sisi lain memang ada titik bahagia. Bagi saya sendiri, saya sangat bahagia menjadi seorang warda beasiswa unggulan. Namun di sisi lain, saya juga merasa saya ada tanggung jawab. Jawab moral, tanggung jawab moral, dan tanggung jawab bagaimana cara saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu bahagianya teman-teman ya. Nah, namun kalau dalam sisi tanggung jawab yang saya bilang tadi, itu menjadi seperti beban tanggung jawab secara pribadi, dan itu yang sangat penting. Itu yang sangat penting menurut saya, bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan dan amanah uang negara yang telah kita gunakan untuk menjadi seorang warda, melakukannya dan menggunakan uang itu dengan baik. Salah satunya adalah dengan IPK yang tinggi. Ya minimal 3,9 lah ya. Iya. Dan minimal itu. Kalau para untuk warda saya pastikan sekali. Dan kalau bisa anak ya itu juga minimalnya segitu ya. Kalau mau tes beasiswa. Seperti itu, Mbak. Iya ya, standarnya tinggi gitu ya. Iya. Wah, itu mempertahankannya saja butuh usaha ya. Nah, lalu gini Mas, untuk menjadi awardee itu kan harus ada proses seleksi, terus begitu kan. Benar. Nah, itu kriteria atau syarat apa saja sih Mas yang dibutuhkan seorang mahasiswa itu biar bisa lolos seleksi beasiswa unggulan dari mungkin S1 dulu, nanti baru S2-nya. Oh ya, dari S1 ya. Yeah. Oh ya, dari S1 teman-teman ya, syarat untuk S1 karena zaman itu tahun 2017 saya daftar, Mbak. Tahun 2017 itu beberapa syaratnya masih agak mudah ya. Nah, namun kalau untuk S2 ini agak berbeda teman-teman. Tidak berbeda, hampir sama, namun ada beberapa pembaharuan dan tambahan syarat. Nah, BU ini secara umumnya itu dia menyediakan proses seleksi. Yang pertama itu adalah seleksi berkas. Yang pertama seleksi berkas, yang kedua seleksi wawancara, dan yang ketiga itu tanda tangan kontrak.
Nah, saat tiga proses ini sudah teman-teman lalui, teman-teman sudah dipastikan menjadi awardee beasiswa unggulan. Kemudian kita rinci nih dari syarat berkas. Saat teman-teman lulus di syarat berkas, otomatis teman-teman lanjut ke syarat wawancara. Nah, di saat wawancara ini sudah hampir saya katakan 95%. Dikit lagi. Ya. Saat kalian sudah lulus wawancara itu 95% kalian sudah lulus. Tinggal butuh 5% lagi itu tanda tangan kontrak. Tanda tangan kontrak ini itu memang terlihatnya kita bahagia nih lulus. Nah, namun di sini juga ada seleksi tanggung jawab seperti itu. Kalau zaman saya dulu, Mbak, itu kita setelah lulus wawancara itu mereka memberikan jadwal tanda tangan kontrak. Nah, terkadang jadwal tanda tangan kontrak itu harus selalu kita pantau di email seperti itu. Nah, kadang mereka memberikan informasi itu biasanya hamin seminggu dan itu bisa berubah hamin beberapa jam. Bayangkan. Waktu saya tanda tangan kontrak itu kalau tidak salah saya di salah satu hotel di Yogyakarta. Itu awalnya saya mendapatkan jadwal di jam 8. Kemudian dipindahkan menjadi jam 1 seperti itu. Dan saya sempat telat buka itu. Jam 12 saya baru buka HP karena saya ada kesibukan waktu itu. Dan saya bersyukur teman saya menelpon saya waktu itu. Dia bilang, "Kok coba kamu cek email, kayaknya jadwalmu berubah." Bener, berubah, Mbak. Sepertinya saya nggak mandi waktu itu ya. Sorry teman-teman ya. Saya buru-buru, saya sikat gigi, saya sampoan, saya berangkat tuh ke hotel, saya pakai parfum kan. Saya tanda tangan. Di situ saya mikir, karena kalau telat, Mbak, itu mereka membatalkan beasiswa. Itu membatalkan beasiswa, teman-teman. Dan untuk kalau saya kemarin via Zoom untuk tanda tangan kontraknya itu juga sama. Kalau teman-teman tidak hadir saat tanda tangan kontrak dan telat, karena mereka ada presensi di sana, dan kalian telat, itu kemungkinan tidak bisa mendapatkan beasiswa unggulan atau mereka tolak. Nah, jadi itu secara besarnya ya. Nah, mungkin kita perinci lagi dari berkas nih. Kalau saya bongkar semua berkasnya itu panjang sepertinya ya. Jadi yang fundamental saja. Seperti apa sih yang pertama, Mas? Yang pertama memang saat kalian ingin mendapatkan beasiswa unggul ya untuk adik-adik semuanya yang mahasiswa PAI, yang masih S1 atau masih maba atau kalian sudah semester 7 dan siap untuk lanjut S2 untuk mendapat BU. Yang pertama adalah niat. Niat. Karena niat itu adalah 50% perjalanan, teman-teman. Saat kalian sudah punya niat, itu kalian sudah memegang 50% untuk menjadi seorang penerima beasiswa unggulan. Niat di sini bukan hanya sebatas, "Oh, Mas, saya niat nih dapat beasiswa unggulan." Tapi ada yang kalian lakukan. Seperti apa? Kalian mau BU, kalian mau LPDP, kalian mau beasiswa talenta Indonesia, itu sekarang lagi booming sekali beasiswa itu. Nah, itu kalian pertama niat dulu nih. Niat dulu kalian, kalau bisa kalian tulis tuh di papan tulis kecil kalian, saya mau nembak beasiswa 3 ini misalnya. LPDP, BU, dan beasiswa Indonesia sebagainya. Nah, di situ kalian tulis tuh websitenya, IG-nya, informasinya. Kalau perlu kalian cari kontak awardee yang dari kampus kalian. Seperti PAI ini, kalian tahu Mas awardee. Nah, kalian tembak saja, Mas. Maksudnya kalian serang terus. Mas Eriko, saya mau info beasiswa ini, nggak apa-apa, serang terus. Boleh nih. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Nah, itu titik awalnya tuh, keseriusan kalian mencari beasiswa. Karena kita para penerima ini juga sama di fasenya berjuang seperti itu, mencari. Karena saya ingat sekali, mungkin ini lumrah ya, pepatah yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, dari sekian banyak rasa sakit yang telah saya rasakan, semuanya telah saya rasakan. Tapi ada rasa sakit yang lebih sakit yang saya rasakan dari semua itu, yaitu berharap kepada manusia. Terlalu berharap seperti itu. Dalam arti ini terlalu berharap ya. Kalau berharap ke manusia itu boleh, teman-teman, karena kita makhluk sosial. Jadi kalian harus berharap ke manusia. Tapi jangan terlalu berharap. Kalian juga harus ada action. Betul. Seperti itu. Gimana? Oke. Ini sangat-sangat menjawab. Ini jawaban Mas Eriko ini sudah benar-benar rinci ya, teman-teman. Mungkin dari tadi udah dijelasin gimana perjuangan Mas Eriko ini, terus gimana cari persyaratannya. Nah, itu tuh kan gini, Mas. Mas kan dari Prodi PAI nih. Ya, benar. Nah, dari mahasiswa Prodi PAI ini tuh mahasiswanya yang sekarang ini tuh banyak banget mahasiswa yang berprestasi gitu. Dan prestasi mereka tuh nggak cuma di bidang akademik gitu. Mereka tuh juga di non akademik tuh banyak yang mereka tuh memiliki potensi dan benar-benar berprestasi di bidang itu gitu loh. Nah, itu tuh bisa nggak sih, Mas, sebenarnya mereka yang misal lebih condong ke non akademik gitu, itu bisa nggak daftar BU gitu. Nah, misal ada nih, aku tuh cuma adanya prestasi non akademik gitu, bisa nggak daftar BU atau sebaliknya gitu, Mas?
Itu ya, kalau untuk prestasi, itu prestasi apa saja bisa untuk mendaftar BU. Oh gitu. Nah itu indahnya beasiswa unggulan ya. Kalau zaman S1 saya dulu itu beberapa kali berubah aturan ya untuk sertifikat baik itu lomba, baik itu prestasi non akademik, itu ada perubahan. Kalau saya tidak salah itu 5 tahun terakhir. Kemudian dipersingkat lagi jadi 3 tahun terakhir. Dan saya bersyukurnya di S2 ini tidak ada batasan tahun. Wow. Jadi saat teman-teman SMA-nya, adik-adik SMA, adik-adik SMP, kalian sudah berprestasi di kampung kalian. Kalian lomba azan, kalian lomba pidato, kalian lomba olahraga, apakah itu futsal, apakah itu bola, apakah itu bela diri dan sebagainya, itu bisa digunakan. Bisa ya Mas. Untuk saat ini seperti itu. Iya. Dan kemudian yang fundamental lagi itu sedikit ke berkas ya. Itu ke berkas itu yang perlu kalian tekankan itu di esai dan di proposal rencana studi. Nah, jadi dari sekarang itu silahkan teman-teman menulis itu, mempersiapkan itu. Setidaknya kalian tahulah bagaimana struktur. Kalau esai saya rasa sudah tahu tulisan, dan di BU memberikan judul seperti itu, seperti biasa kalian bikin pendahuluan dan sebagainya. Nah, kalau proposal rencana studi ini ada strukturnya sendiri, ada strukturnya sendiri. Jadi dalam artian ada pendahuluan di sana, ada judul skripsi yang akan kalian tulis, kemudian mimpi kalian, kemudian setelah kalian S1 ini kalian mau kemana, setelah kalian S2 ini mau kemana, kemudian disitu jelaskan tuh SKS kalian ada berapa dari semester 1 sampai semester 8, semester 7 lah. Semester 7 itu kalian rinciin tuh. Nah, setiap semester itu kalian jelasin sampai serinci itu. Wah, beasiswa serinci unggulan itu ya, wah. Ya. Mantap sekali, serinci banget itu guys. Nah ini kan gini Mas, mahasiswa PA ini kan banyak yang ikut organisasi gitu. Oh, iya. Nah mereka tuh kayak aktivis organisasi gitu, banyak banget mahasiswa PA yang gitu. Nah itu tuh kalau Mas dulu tuh kayak gitu nggak sih? Sehingga kan gimana ya, Mas bisa dapat beasiswa unggulan, tapi Mas juga aktif di organisasi juga, di mata kuliah juga, itu gimana itu Mas? Oh ya, ini lebih sharing ya, sharing pengalaman. Apakah Mas Eriko itu aktivis? Saya aktivis. Saya aktivis mahasiswa, salah satu aktivis mahasiswa di UMY ya. Iya. Itu bagaimana cara saya membagi waktu sehingga saya bisa kuat di akademisi dan juga akademik saya seperti itu. Dalam aktivis dan akademik, sorry. Nah, jadi saat kalian memilih sebuah organisasi itu sudah hal yang sangat wajib menurut saya. Kenapa? Karena memang di situ ada ilmu yang tidak diajarkan di waktu kuliah, teman-teman. Yaitu bagaimana ilmu bertanggung jawab, kemudian ilmu berkomunikasi, kemudian ilmu bersosialisasi. Itu merupakan ilmu-ilmu yang memang sangat sedikit sekali didapatkan di bangku kuliah, dan itu didapatkan di bangku organisasi. Nah, pertanyaannya bagaimana saya menyeimbangkan ini kan? Seperti itu, Mbak. Nah, jadi cara saya menyeimbangkannya adalah dengan kita siap berkorban seperti itu. Jadi saya itu teman-teman, saya itu sempat menjabat sebagai wakil kementerian BMKM UMY ya. Salah satu kementerian di BMKM UMY, mungkin teman-teman pernah dengar. Itu kalau COVID kan belum banyak kegiatan. Waktu dulu kegiatan teman-teman itu banyak sekali di sportorium. Itu beberapa teman kita ada yang sampai nginep di sportorium. Nah, kalau teman-teman organisasi saya yang lain itu kebanyakan mereka selesai dari kegiatan tuh biasanya mereka rebahan di sekre, rebahan di ruang istirahat dan sebagainya. Kalau saya bikin tugas, Mbak. Serius. Gitu. Jadi saya bawa laptop, saya nyudut tuh, cari sudut yang memang tidak kelihatan sama teman-teman. Nah, kalau yang teman-teman mojok lain saya nggak tahu ngapain ya. Nah, kalau saya mojok tuh saya duduk di laptop dan saya ngetik tuh. Pernah satu kejadian tumburan antara UAS dengan organisasi. Dan ini tidak bisa ditinggalin teman-teman. Mau tidak mau saya harus izin 4 hari ke suatu daerah yang memang saya harus izin ke dosen tersebut, dan itu UAS di mata kuliah beliau. Dan beliau merupakan salah satu dosen yang dihormati ya. Beliau adalah almarhum Prof. Minhar Ilyas. Mungkin teman-teman sudah tahu. Ya, seperti itu. Jadi saat UAS beliau itu, saat saya izin, saya udah dengan sangat sopan berbicara, dan saya kegiatan ini juga internal UMY seperti itu. Secara langsung saya tidak eksternal, saya membantu UMY seperti itu. Dan FAI tentunya, dan PAI pastinya. Nah, kemudian saya bilang lah sama beliau, Prof, saya bilang, saya minta tolong, saya izin, saya bilang. Berapa hari, Mas? 4 hari, Prof, saya bilang. Loh, ini kan UAS katanya kan? Ya, Prof, tapi insya Allah saya bisa susul, Prof.
UAS beliau itu kalau kita sekarang kan bikin makalah ya, kadang bikin makalah, bikin esai dan sebagainya. Kalau beliau tuh ngerjain soal di depan mata teman-teman. Bahkan ada yang sampai zaman saya dulu ada yang lisan, Mbak. Jadi PAI itu ada yang ujian lisan teman-teman. Nah jadi otomatis tidak bisa ditinggalin kan, apa kata beliau? Urusan kamu, urusan saya, kata beliau. Saya tidak peduli mau kamu sesibuk apa organisasi kamu, mau bagaimana pesan kamu, pokoknya kalau di kelas saya semuanya wajib hadir, semuanya wajib ikut UAS. Yang tidak ikut itu siap konsekuensinya. Kena mental saya teman-teman waktu. Mantap memang Prof ya, gitu. Jadi di situ saya berpikir, oh jadi seperti ini lingkungan organisasi ya. Maksud saya lingkungan kampus seperti itu. Tidak semua dosen itu ada yang mendukung kalian dalam bergerak organisasi. Saya berpikir di situ, Mbak, gimana ini ya. Maka yang saya ambil waktu itu saya izin dengan panitia. Karena kegiatannya saya masih di sekitar kota Jogja sih. Dan ke tempat itu kurang lebih 3 sampai 4 jam. Jadi saat UAS pagi itu, karena saya sudah nginep tuh hari sebelumnya. Nah, subuh itu saya berangkat pakai motor. Subuh jam 4 itu saya pulang ke UMY, karena masuk beliau jam 8 atau jam 9. Saya UAS sampai jam 1-an, kemudian saya dari jam 1 itu berangkat lagi ke tempat organisasi tersebut. Sampai seperti itu untuk mempersiapkan diri, memperkuat kedua belah pihak. Oke, sedikit disinggung masalah soal prestasi akademik, non-akademik, dan organisasi. Kak, apakah kakak di S1 banyak prestasi? Dikit. Saya dikit prestasi, Mbak. Tapi jangan ditanya kalau sertifikat organisasi. Iya. Sertifikat organisasi dan kepanitiaan saya selama di UMY itu hampir 150 sertifikat. Wah. Baik itu di internal UMY maupun di luar UMY. Bahkan pihak BU itu sempat kaget saat dia mengecek sertifikat saya, kan ngupload tuh. Iya. Ini benar Mas 100 sekian. Benar Bu, saya bilang. Ini kamu dapat dari mana katanya kan? Dari kegiatan Bu, saya bilang. Dari seminar Bu. Pokoknya semua seminar di Jogja saya ikutin. Itu kata ibunya kan. Wah ini orang kena. Gitu teman-teman. Karena kalau prestasi saya itu, saya unggulnya di SMA teman-teman. Saya alumni Madrasah Aliyah Negeri 1, Kota Bengkulu Mbak. Di situ saya kuat prestasi, juara. Bahkan pernah sampai di titik nasional seperti itu. Alhamdulillah sekali. Nah kemudian di tingkat kuliah, kayak saya itu sudah di fase kayak ikut lomba itu kayak sudah bukan fashion saya lagi seperti itu. Jadi saya itu udah ingin melihat adik-adik saya, teman-teman saya yang mengangkat piala. Nah makanya saya itu mungkin teman-teman PAI juga tahu, saya juga sempat menjabat sebagai ketua UKM Bahasa Arab Al-Mujadid, Mbak ya. Oh begitu itu. Ya. Jadi adik-adik saya, anggota saya itu semuanya saya sodorkan untuk ikut lomba. Kalian ikut lomba. Saat mereka mengangkat piala tersenyum bahagia, saya sangat bahagia. Wah. Serius. Saya sangat bahagia melihat adik-adik saya mengangkat piala itu. Jadi waktu wawancara, tapi saya tetap minta sertifikat tuh, sertifikat sebagai peserta saya bilang kan ke panitia, karena saya itu yang saya butuhkan seperti itu. Tapi saya bukan lomba. Jadi saya bilang ke ibu wawancara waktu saya S2 kan. Dia bilang, "Mas, ini nggak ada prestasi selama kuliah ya?" "Ada Bu," saya bilang. "Paling tulisan," saya bilang. "Adalah tulisan saya beberapa yang saya terbitkan di repository UMY, alhamdulillah, dan beberapa tulisan saya memang saya ikut lombakan tapi nggak juara. Tapi alhamdulillah sih. Alhamdulillah saja seperti itu." Terus dia bilang gini, "Ini nggak ada prestasi Mas, tapi organisasi semua." "Iya Bu," saya bilang. Terus ini saya bilang, "Pokoknya di fase saya sekarang pengabdian masyarakat Bu." Nah saya menangnya di sertifikat pembicara Mbak. Di situ dia bilang, "Ini tapi ada sih prestasi luar biasa Mas, Anda sering menjadi pembicara." Alhamdulillah Bu, selagi saya masih bisa bermanfaat untuk orang lain, saya bantu seperti itu. Seperti itu sih Mbak. Wah berarti ini gimana ya Mas Eriko nih, walaupun apa organisasinya beliau ini kan aktivis gitu ya, itu nggak menghalangi beliau untuk tetap berprestasi gitu loh. Jadi teman-teman tuh kalau melihat dari Mas Eriko ini nggak bisa ya jadiin alasan apa teman-teman dari karena organisasi terus teman-teman jadikan itu alasan sebagai wah udahlah ini capek organisasi, nanti prestasinya nanti aja gitu. Nggak boleh kayak gitu ya Mas. Ya betul, emang harus berkorban. Betul. Nah kemudian ini saya tuh juga sering denger ini Mas, ada mahasiswa PAI itu bilang gini, aku tuh kepengen daftar BU ya, tapi banyak. Aku tuh nggak ada prestasi gitu, bingung ya. Ini yang mau ditulisin apa aja gitu. Ya, benar. Nah gitu, itu gimana Mas solusinya? Solusinya ya, beasiswa itu tipikalnya kalian tuh mancing teman-teman. Ini saya perumpamaan ya, kalian mancing, kalian taruh umpan di tengah lautan, urusan hasilnya dapat atau tidak itu udah urusan Allah. Itu sudah hal mutlak, tak bisa diganggu-gugat. Masalah keputusan, masalah hasil itu Tuhan. Tugas kita adalah
hanyalah berusaha. Oke, jadi saya perumpamaan lagi. Jadi teman-teman mungkin banyak yang minder ya. BU itu teman-teman, itu kan lahirnya di tahun 2016. Awal saya masuk menjadi S1. Ya, tapi itu mereka bikin sama pihak Kemendikbud waktu itu sebelum menjadi Ristek namanya, Kemendikbud Ristek. Itu hanya untuk pegawai, Mbak. Pegawai Kemendikbud apabila mereka ingin studi lanjut, mereka dibiayai beasiswa itu. Hampir mirip dengan LPDP untuk PNS seperti itu. Nah, kemudian karena masih ada sisa anggaran dibukalah BU untuk 2017 seperti itu. Nah, terkadang mahasiswa itu minder karena kuotanya sedikit dan pendaftarnya banyak. Betul. Itu memang kena mental sekali. Makanya teman-teman nggak usah sampai ke sana gitu loh. Maksudnya kalian tidak perlu membuka pintu terlalu jauh, sedangkan kalian belum membuka gerbang pertama seperti itu. Dicoba aja dulu gitu ya, Mas. Jadi prinsipnya seperti ini, Mbak. Saya tidak akan pernah mempermasalahkan berapa saingan saya. Untuk BU tahun ini, Mbak ya. Kalau sebelumnya kan buka tuh S2, karena saya tahun kedua kan untuk dapat BU S2. Tahun saya ini, BU kan semakin selektif. Waktu itu banyak BU bukanya gede, pendaftarannya dikit waktu itu, waktu S1. Jadi siapa yang daftar insya Allah keterima waktu itu. Nah, kalau sekarang itu sulit, Mbak. Benar-benar sulit teman saya saat ini. Itu sekarang, saya itu sempat kena mental waktu awal-awal. Karena saya tanya dengan para warda sebelumnya, yang juga sudah berkecimpung di dunia Kemendikbud, baik itu penulis, baik itu pegawai sana. Saya tanya, Mbak, ini BU sekarang buka tahun ini ya, buka Mas. Berapa penerimaannya? 200-an orang sekitar. Oh iya, yang daftar berapa? 220.000, Mbak. 220.000 teman-teman. Yang diterima cuma 200 orang. Itu 0,00 sekian kan kalian bisa lolos ke BU seperti itu. Nah, jadi di situ saya berpikir, mampu saya bilang. Tapi saya coba mindset lagi, saya ubah mindset saya. Saya tinggalkan pola overthinking itu. Saya coba berpikir, kalau memang rezeki Anda di sana, itu milik Anda, Mbak. Itu saja prinsipnya. Betul. Mau yang buka itu satu orang cuma yang daftar hampir seluruh masyarakat Indonesia. Kalau Tuhan bilang itu rezeki Anda, itu milik Anda. Mau ribuan orang coba pakai orang dalam, coba pakai orang samping, pakai coba tangga dan sebagainya. Allah punya 1001 cara untuk jadikan satu rezeki itu tetap milik Anda. Betul. Seperti itu. Nah, ini kan Mas Eriko ini kan termasuk salah satu alumni PAI nih ya. Oh ya, alumni PAI benar. Nah PAI ini tuh sekarang tuh dulu mungkin pas waktu Mas Eriko masih terakreditasi A ya, Mas. Iya, nah sekarang tuh sudah terakreditasi unggul. Nah betul sekali. Keren. Nah alumni PAI ini termasuk Mas Eriko ya contohnya. Ya, nah itu tuh menurut saya juga itu tuh kayak mudah gitu loh terserap di dunia kerja. Nah, iya terus mau melanjutkan studi juga gampang. mudah gitu. Terus kalau sedang studi tapi disambi-sambi ada yang mengajar, ada yang berbisnis. Nah, itu tuh kok saya lihat tuh kayak wah kok mereka bisa gitu ya. Berarti alumni PAI ini tuh emang mereka tuh kayak excellent gitu ya. Iya, betul. Kalau menurut Mas sendiri tuh sebagai alumni PAI itu gimana kesan Mas gitu? Saya sebagai alumni PAI, saya bersyukur dan bangga bisa kuliah di PAI UMJ dan menjadi lulusan di PAI UMJ, teman-teman. Kalau kita berbicara serapan dunia kerja PAI UMJ ini tak diragukan, teman-teman ya. Saya katakan tak diragukan lagi. Kenapa? Karena memang UMY ini sudah siap dalam artian kita ada mata kuliah micro teaching. Betul. Kita ada mata kuliah PPL, kita ada mata kuliah PPL internasional. Betul. Jadi di situ kita bisa melihat dunia lapangan kerja yang sebenarnya, Mbak. Di situ saya melihat UMY siap, PAI siap menciptakan guru yang siap turun ke lapangan kerja. Betul. Dan bukan hanya itu, kita ada mata kuliah kewirausahaan. Jadi saat teman-teman yang memiliki basically-nya kurang kuat dalam hal akademik, tapi mereka kuat dalam bisnis, banyak teman-teman kita yang sukses dalam dunia bisnis. Contohnya salah satu mahasiswa namanya Amirul Ramli. Beliau salah satu pebisnis yang sukses menurut saya di Yogyakarta. Sudah beberapa cabang bisnis yang dia lakukan. Kemudian ada salah satu mahasiswa UMY yang juga PAI UMY yang juga akademiknya tidak dibilang buruk tapi cukup seperti itu. Tapi dia siap, dia sempat menjadi bos somai kalau saya dengar dari Bu Akif seperti itu. Wah. Seperti itu. Oke, itu dalam bisnis. Bagaimana dalam guru, Mas? Tak diragukan, teman-teman. Sebelumnya saya minta maaf ya sama seluruh jajaran PAI khususnya. Itu saya sempat nolak hampir 10 sekolah, Mbak. Nelpon saya itu. Assalamualaikum Mas Eriko. Waalaikumsalam, Pak. Kita dari salah satunya ada SMA favorit Yogyakarta, teman-teman. Kalau saya tidak salah Manaba waktu itu.
Assalamualaikum Mas Eriko. Waalaikumsalam Pak, katanya kan. Kita dari ini mau ngejulkan karena bapak ini sudah pensiun seperti ini. Jadi rekomendasi dari kampus Mas Eriko memiliki kualifikasi yang cukup bagus untuk mengajar di sekolah kita. Karena saya S2 waktu itu ya, karena lagi di fase berat waktu itu ya, S2 semester 1 2 itu saya katakan berat Mbak untuk S2. Karena kuliah banyak dan online seperti itu. Di situ kan saya bilang, maaf Pak, saya menolak, saya bilang. Oh, situ saya berat. Dan beberapa dosen PAI pun sempat ngomong, kok ditolak katanya kan. Saya maaf ya kepada seluruh jajaran dosen dan yang telah mempercayakan saya, karena memang ada planning lain, terkadang ada planning lain, tapi insya Allah setelah S2 saya akan coba terjun ke dunia kerja. Dikit lagi cerita, ada satu sekolah yang memang salah satu sekolah di Yogyakarta teman-teman ya, itu guru ismubanya semuanya alumni PAI UMY. Masya Allah. Nah, kurang hebat apa coba? Kalian tinggal telepon aja tuh kepala sekolah, Pak saya alumni UMY nih Pak, saya butuh ngajar nih. Alumni UMY, masuk Mas, insya Allah teman-teman. Tapi tetap kalian mempersiapkan yang terbaik ya. Betul. Persiapkan yang terbaik. Nah, jadi seperti itu Mbak. Nah oke, mungkin cukup sekian tadi Mas, yang kita udah ngobrol banyak banget terkait ya. Kita kayak udah kayaknya udah 30 menitan Mas. Cepet banget ya. Oh iya. Ya. Nah, mungkin sekian teman-teman yang bisa mungkin kita obrolin tentang beasiswa unggulan ini dan tentang PAI UMY, bagaimana bagaimana keunggulan-keunggulan dari PAI UMY ini. Jadi nggak diragukan lagi, karena di sini sudah duduk buktinya dari alumni PAI UMY yang sangat hebat gitu loh. Nah, kita tutup ya Mas Eriko. Oh iya, baiklah, sedikit saya closing statement Mbak ya. Baik. Closing buat teman-teman semuanya, seluruh Indonesia, adik-adik, teman-teman, khususnya mahasiswa PAI, teruslah berjuang, teruslah semangat, nikmati semua prosesnya, nikmati semua rasa sakitnya, nikmati semua kebahagiaannya. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang pertama, karena kedua tidak akan lebih indah dari yang pertama. Tapi saat kalian berani mencoba yang kedua, bisa jadi Anda bisa mendapatkan hal itu. Dan yang terakhir, kalau bisa mengerjakan saat ini, jangan pernah menunggu menjadi saat nanti. Terima kasih. Terima kasih, mantap sekali. Saya mohon maaf ya Mas apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan juga teman-teman juga. Saya akhiri, billahi wabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.